Apa jadinya jika sebuah dunia di mana rahasia menjadi senjata dan kepercayaan hanyalah kemewahan yang tak selalu ada? Di balik bayang-bayang kegagalan lembaga intelijen konvensional, muncullah sebuah organisasi rahasia bernama Union, yaitu sebuah organisasi yang lahir ketika CIA dan FBI tidak lagi mampu mengungkap kebenaran. Disinilah kisah Mike, seorang pria biasa dengan kemampuan atletik di atas rata-rata, terjerat dalam permainan kekuasaan, pengkhianatan, dan takdir yang mengubah hidupnya selamanya. Di tengah misi yang penuh adrenalin, tim yang dipimpin oleh Nick berhasil mendapatkan target utama, yaitu sebuah komputer canggih berisi data seluruh agen rahasia di dunia. Namun saat hendak membawa komputer itu ke markas, sesuatu yang mengejutkan terjadi. 5 seconds, I want to be in and out. Traveling on the stairwell. 5 seconds until the exit. What the hell happened? Dalam kekacauan yang mencekam itu, kita diperkenalkan pada sosok bernama Rosan yang bertugas memandu tim dari kejauhan. Wajahnya menyimpan kesedihan mendalam ketika merasakan getirnya kegagalan misi yang merenggut nyawa rekan-rekannya. Anybody copy? Anybody? I have the asset. Beralih ke sosok Mike, seorang pria biasa dengan kehidupan sederhana yang juga dikenal sebagai bujang lapuh. Mike memiliki kisah asmara unik bersama mantan guru SMP-nya yang sudah tak muda lagi, yang bahkan anaknya hampir seumuran dan telah meraih sukses lebih awal. You still working uptown? Gary works at the bank. Huh. Suatu hari setelah selesai bekerja, Mike didatangi oleh Rosan yang merupakan teman seangkatan yang pernah begitu spesial di mata Mike. Mereka mengenang masa lalu di sebuah taman dan menyanyikan lagu nostalgia ketika mereka masih bersama. Hingga tiba-tiba... God, I wish you hadn't left like you did. Sorry, Mikey. Ketika sadar, Mike mendapati dirinya berada di London setelah diculik oleh Rosan. Yang di momen itu pula, pimpinan Union yang bernama Tom muncul dan mengajaknya untuk sarapan, menandai awal petualangan yang tak terduga. I'm a diligent follower of orders, boss. Let me buy you breakfast, Mike. You drive. I need some answers. Okay. Dalam perjalanan, Rosan dengan tenang menjelaskan bahwa ia kini bekerja di bawah organisasi bernama Union, sebuah wadah para intelijen tercerdas dan terlatih yang mampu menyelesaikan persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh BIN alias Badan Intelijen Negara, di mana alasan dari penculikan Mike adalah karena keahlian atletik Mike yang luar biasa telah menarik perhatian mereka untuk merekrutnya. What, you guys like the FBI or something? Mission to intercept the CIA turncoat. We're looking for people that fly under the radar. Sampai di BT Tower atau markas rahasia Union, Tom mengungkapkan kegagalan sebuah misi di mana sebuah komputer yang memuat data penting para intelijen yang sempat gagal didapatkan Rosan di awal misi. Yang di situ Mike sebagai warga biasa dan belum dikenal sebagai intel pun akan mengambil peran sebagai pembeli di lelang rahasia karena seorang wanita bernama Juliet akan segera menjual komputer itu di pasar gelap. That intel gets into the wrong hands. All right, well, Mike, we need somebody clean. Rasa kebingungan mulai melanda Mike yang mulai mempertanyakan semua kejadian ini. Terang saja, ia diculik tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya. Basically, we need a nobody. You got till the end of the day to make up your mind, okay? Seolah mengetahui kegundahan Mike, Rosan dengan sigap memberinya sebuah tiket pesawat dan menjelaskan bahwa misi ini hanya membutuhkan Mike satu kali saja dan tak akan pernah terulang kembali. We're not asking you for a lifetime commitment here. It's one operation. That's it. Dalam kecemasan yang mendalam, Mike langsung menghubungi ibunya untuk menanyakan kabar sekaligus meminta saran. Dan anehnya, ibunya seakan sudah tahu dengan apa yang akan terjadi, di mana ia langsung menyetujuinya tanpa ragu, bahkan sebelum Mike mengutarakan maksud dan tujuannya. Telling me that the answer is no. I'm your mother.
Oh my God, Molly, you know they should have recruited you. Dengan restu dari ibunya itulah, Mike segera mempersiapkan diri dan menjalani latihan fisik agar mental dan kemampuan yang dimilikinya semakin matang ketika kelak menghadapi tantangan berat di lapangan. This is your new identity. That's your cover story. You need to learn that by heart. How old are you? 47? Where are you from? Tak lama kemudian, Mike menjalankan misi pertamanya, yaitu merebut sebuah chip atau sebuah tiket masuk ke dunia rahasia yang hanya bisa didapatkan dengan membayar cash atau bahkan dengan merebutnya dari peserta lain. We're gonna have eyes on you the whole time. Okay. Sementara itu, anggota Union lainnya sudah berjaga untuk memantau pergerakan Mike. Yang awalnya pertemuan direncanakan di sebuah monumen, namun lokasi mendadak berubah dan membuat tim panik saat menyadari Mike menghilang dari jangkauan pantauan mereka. Follow me and turn off your earpiece. Where's he going? Mike! Moving down Earlham Street. You're in there, mate. Come on, come on, come on. Somebody get there. Now if you can proceed to the gentleman's bathroom, you'll find further instructions in there. Rosan sendiri dengan cermat menangkap adanya sosok baru yang juga mengincar chip tersebut. Dan tanpa pikir panjang, ia segera mengikuti jejak sosok itu untuk melindungi Mike dari bahaya yang mengintai. I'm on my way to Mike. Goddamn delivery truck, I can't move. Mengikuti arahan dari tukang lelang, Mike akhirnya berhasil melakukan transaksi dan mendapatkan chip yang ia incar. Dan ironisnya, chip tersebut ternyata sudah berada dalam genggamannya sejak awal tanpa pernah ia sadari. What now? Where's the device? You're holding it. Awalnya Mike menganggap transaksi itu terlalu mudah dan berbeda dari cerita yang telah diceritakan oleh Tom. Namun anggapan itu segera sirna saat kenyataan menunjukkan hal yang sebaliknya. Setelah melewati aksi kejar-kejaran yang menegangkan, Mike dihadapkan pada sosok wanita yang sedari tadi dikejar-kejar oleh Rosan. Tanpa mampu melakukan perlawanan, Mike mendapati dirinya dihajar habis-habisan. Holy shit. Meski Rosan berhasil menyelamatkan Mike dari maut, misi itu tetap gagal. Chip yang dibawa Mike ternyata rusak akibat terjatuh ke dalam wastafel. I'm sorry. Singkat cerita, malam pun tiba dan seluruh anggota Union berkumpul untuk merundingkan kegagalan misi mereka. Rosan dengan ketajaman pikirannya menyadari ada 5 kelompok lain yang juga telah mendapatkan chip tersebut dan menyarankan agar mereka mencurinya dari pihak lawan dengan strategi yang lebih berani. So that means there's 5 other devices out there. Why don't we steal another one? In theory? I Possibly. guess in theory, possibly is going to have to do. Berdasarkan perjanjian awal, Rosan memerintahkan Mike untuk segera pulang. Namun semangat juang Mike tidak pernah padam. Ia meminta kesempatan kedua dan berjanji akan melakukan yang terbaik demi membuktikan kemampuannya. Maybe it's better you just go home. Stay alive. But I don't like letting other people down. The mission just fell apart. Not your fault. You gonna give me another chance? Let's drink to it. Just second chance. Malam harinya, Rosan beserta semua anggota yang bertugas di misi pertama langsung dikerahkan untuk melakukan pencurian dari tangan musuh. No device in here.
Tanpa disadari, salah satu anggota yang bertugas mengamati dari jauh tiba-tiba dilumpuhkan oleh seseorang yang tak dikenal. Kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan awal dari serangkaian peristiwa misterius, ditandai dengan penemuan poster aneh di saku korban. Boss, clear the building! Kematian salah satu anggota dan hancurnya markas memaksa bos Union mengambil langkah darurat. Ia memerintahkan agar semua anggota berpencar, menunggu hingga situasi kembali terkendali dengan penuh kewaspadaan. Now what? Scatter. Wait for word. You okay? Keesokan harinya, waktu lelang yang semakin mepet membuat Tom harus mengumpulkan kembali seluruh anggota. Ia menyuruh mereka berkumpul di markas cadangan untuk merancang strategi pencurian komputer ketika lelang sedang berlangsung. Get the intel. You'll live to fight another day. Kali ini hanya Mike dan Rosan yang ditugaskan di lapangan, sementara anggota Union lainnya tetap berjaga di markas, di mana keputusan ini diambil karena kehadiran CIA yang mengamati progres misi Union, yang sampai saat ini belum ada kemajuan. The opening price of $100 million. Almost here. Rustinov needs to sell one of the states to pay for this operation. Koneksi Wi-Fi yang buruk membuat pelacakan terhadap tukang lelang menjadi terhambat, ditambah dengan ketua CIA yang tampak gusar dan membuat acara lelang berubah menjadi kekacauan total yang hampir mengguncang stabilitas negara. Do I have 275? I hope you know what you're doing, Brennan. Do I have an advance on 325? Do I have 350? Brennan. What the hell do you want me to do? What are you doing? Right, come What are on. you doing? $50 million. Saat penawaran hampir mencapai batas akhir, Tom akhirnya berhasil menemukan lokasi keberadaan si tukang lelang. Tanpa membuang waktu, Rosan langsung meluncur untuk menangkap target tersebut. Do I have any advance? Tak disangka wanita bernama Juliet bersikap kooperatif dan tak menunjukkan perlawanan. Bahkan ia mengajak tim Union ke rumahnya yang tampak sepi dan tanpa penjagaan. Setelah berhasil mendapatkan komputer yang sangat diidamkan, tiba-tiba Nick sang ketua tim yang sempat gugur di awal muncul di rumah Juliet. Ia mengaku bahwa kematiannya dipalsukan demi menyelidiki pengkhianatan di dalam Union, di mana ia secara gamblang menuding bahwa pimpinan mereka adalah dalang pengkhianatan itu. Yes, it was a setup. That means there's a leak in the Union. Give me a name. Tom Brennan. No. He's done things our government has felt compelled. Di situ Mike merasa marah dan kecewa setelah melihat Rosan berbicara terlalu dekat dengan Nick. Namun ketika Nick menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah sepasang suami istri, Mike hanya bisa pasrah meski hatinya terluka akibat kesalahan yang pernah ia buat karena terbuai rayuan seorang wanita. You got proof? Proof is in the intel. Cameron Foster and the CIA are in London overseeing the operation. I'm asking you to trust me. Inti dari pengakuan Nick adalah permintaan agar Rosan meninggalkan Union dan pergi bersamanya. Mereka sepakat untuk bertemu keesokan hari di sebuah jembatan yang tidak jauh dari lokasi saat itu. Dalam perjalanannya, Mike terus saja mengeluh tentang segala yang baru saja terjadi. Keluhan itu berujung pada percekcokan sengit, sehingga Mike akhirnya memilih untuk turun dan pulang dengan berjalan kaki. Your life? I doubt it. But this is a chance for you, Mike. For you. No, thanks for the advice, Roxanne. I'll see you then. Esok harinya, Mike tiba di tempat pertemuan yang telah dijanjikan oleh Nick. Namun ia hanya mendapati Rosan yang masih setia menunggunya. Bersama, mereka menyadari adanya pengkhianatan, terutama ketika Nick menghubungi dan meminta maaf atas semua kebohongannya. Afraid I'm not coming, Rox. What? So this was a setup? I had to cover my escape. Tak lama CIA muncul dan mengepung tempat itu karena menganggap bahwa Union telah berkhianat. Bahkan Tom sendiri kini ditahan oleh mereka, memaksa Rosan untuk melarikan diri dengan cara yang sangat berbahaya.
Mengetahui bahwa Nick telah berada di Italia, Mike segera menghubungi sahabatnya yang bekerja di penerbangan kargo. Dengan bantuan tersebut, ia berusaha menumpang secara diam-diam karena kini mereka berdua telah menjadi buronan tingkat nasional. Saat berada di dalam kontainer pengiriman, Roseanne meminta maaf atas sikap dan ucapan yang pernah menyakitinya. Namun Mike yang telah terpaut oleh pesona Roseanne memilih untuk memaafkan sekalipun itu diciduhan. If we definitely get out of this. But I'm glad it's you and me. Sementara itu, Tom yang berada dalam tahanan terus berbicara melalui CCTV, menyuarakan kekhawatirannya atas komputer yang kini telah lenyap. Ia mendesak CIA untuk segera membebaskan Union dari kesalahan yang sama sekali tidak mereka perbuat. They're out there selling your stolen intelligence right this goddamn minute. From the big wigs to the regular Joes, you better pray what's left of my team can find that intel before somebody else does. Kembali ke Mike dan Roseanne yang telah tiba di kota Istria, Italia. Mereka menggunakan alat pelacak yang disiapkan oleh Roseanne sebelumnya, sehingga dapat dengan mudah memonitor pergerakan Nick dan Juliet, lalu meluncur tanpa ragu menuju lokasi yang dituju. Looks like they're on the move. Setibanya Nick dan Juliet di lokasi transaksi, muncullah sosok pembeli bersama pasukannya, yang ketika sedang melakukan tawar-menawar, Roseanne muncul untuk ngari riweuh dan... Well. Made a big mistake, Roxanne. Do we have a problem here? No. So what do you want, Rox? I want you to go to prison. I'm taking you both in right now. Di tengah kekacauan itu, Mike berhasil merebut komputer yang selama ini diincarnya. Namun keberhasilannya diwarnai dengan aksi kejar-kejaran ketika anak buah pembeli mengejarnya dengan sepeda motor dan... Sementara itu, Roseanne yang berada dalam posisi sulit harus menghadapi situasi yang makin tidak kondusif. Melihat kekacauan yang terjadi, Juliet pun merasa kesal bahkan terhadap Nick, yang pada akhirnya memutuskan untuk memutuskan hubungan mereka berdua dan membiarkan Roseanne tetap hidup. I expect we'll meet again. That's what we're doing now, Rox? Get up. Nick berhasil kabur, Roseanne sempat mengejarnya. Namun Nick tetap lolos hingga akhirnya ia melihat Mike yang kesusahan dan segera mencoba menolongnya. This time, okay? Lolos dari kejaran anak buah pembeli, Mike kini harus berhadapan dengan situasi baru saat Nick menyergap dari belakang. Yang ketika Mike hendak menyerahkan komputernya, tiba-tiba muncul mobil milik si pembeli dari belakang sehingga... Nick yang sudah naik mobil lebih dulu pun berhasil merebut komputer tersebut sehingga aksi ini memicu kejar-kejaran sengit antara Nick, Roseanne, dan pasukan pembeli dengan Mike yang masih terjebak di dalam bagasi. Mike! Where are you? I'm in a car. Setelah Mike berhasil melumpuhkan si pembeli dengan mengambil alih mobil, ia segera mengejar Nick dan Roseanne. Namun momen tak terduga terjadi ketika Mike terpaksa terjun ke jurang bersamaan dengan Nick yang sudah membawa kabur komputer itu.
Mike ternyata masih hidup dan segera melakukan pengejaran melalui jalur alternatif. You know what? Bang a right here. Di dermaga kecil, Mike dan tim akhirnya berhasil mengejar Nick tepat saat Roseanne telah melompat lebih dulu. Mike kesulitan membuka pintu mobil yang terkunci, sehingga bermodalkan sebuah pistol, Nick kekeh tetap menolak untuk menyerahkan komputernya, di mana Roseanne yang sama bedegongnya pun terus saja menodongkan senjata yang ketika Nick mengira Roseanne tak akan berani menembak, tiba-tiba There's one now. Singkat cerita, Mike berhasil kembali dan menepati janji pada sahabatnya untuk menjadi pembawa acara di pernikahan tersebut. Dan tak hanya itu, setelah melewati begitu banyak momen tak terlupakan, Mike dan Roseanne semakin dekat hingga akhirnya memutuskan untuk berpacaran. You look amazing. Thank you. Siapa yang akan mengira jika Tom tiba-tiba muncul di acara tersebut, bukan untuk mengucapkan selamat atau ikut prasmanan, melainkan kehadirannya untuk memberikan tugas baru yang lebih besar, yang dengan kata lain, Mike resmi menjadi bagian dari Union dan mendapatkan misi yang lebih menantang dan penuh resiko. We need a little vacation. Welcome to the Union, Mike. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Pesan dari film ini adalah bahwa keberanian sejati bukanlah tentang tidak pernah merasakan takut, melainkan tentang kemampuan untuk tetap melangkah meski harus terjatuh. Pengkhianatan memang bisa menghancurkan kepercayaan, namun dari reruntuhan itu lahirlah kesempatan untuk bangkit kembali dengan hati yang lebih kuat. Persahabatan dan kepercayaan adalah harta yang paling berharga, senjata utama dalam menghadapi badai kehidupan. Dan akhirnya, meski dunia penuh dengan bayang-bayang kegelapan, setiap individu memiliki potensi untuk menjadi cahaya yang menerangi jalan menuju keadilan dan kebenaran.